Kita kembali ke channel saya, channel Jan Silalahi. Kita membahas tetap dalam kolam ikan dalam ember. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya, ikannya banyak mati, yaitu bibitnya banyak mati. Saya kasih tips untuk mengurangi atau mencegah matinya ikan lele kita. Jadi saya jelaskan pertama-tama dulu nanti di sini. Pertama, airnya dulu. Dari segi airnya itu harus air yang pH-nya tinggi. Jadi jangan asam. Caranya nanti saya kasih tahu seperti ini. Ini ada tipsnya. Jadi kita buat ininya untuk menetralkan pH air kolam kita. Saya membuat seperti ini. Jadi kita bisa buat nanti juga sebagai pakan alternatif juga. Pertama-tama kita ambil daun, yaitu daun ini kebetulan ada di rumah saya. Itu ini disebut kalau di rumah kami ini nasi-nasi atau daun katuk yang bisa kita sayur ini. Nah, ini kita petik. Ini dipetik, kita petik ini daunnya. Ini nanti berfungsi untuk menetralkan pH air dalam ember kita. Ini saya ambil. Ini saya sudah dapat daunnya. Daunnya ini kita rendam. Kita rendam seperti ini. Kita rendam dulu. Kita rendam sekitar kita rendam atau cuci. Siapa tahu ada ulat-ulat atau kotoran, kita rendam dulu. Yang kedua, kita ambil juga daun-daunan. Sebetulnya daun-daun yang bisa dipakai adalah daun-daun yang bisa kita makan. Jadi bisa daun seperti daun katuk tadi atau daun nasi-nasi tadi. Bisa juga kita pakai daun ubi. Daun ubi, pokoknya yang bisa dimakan manusia bisa kita pakai. Daun ubi, ubi kayu. Bisa juga daun ubi jalar. Bisa juga daun jipang, timun. Nah, timun kalau kami disebut sini jipang. Nah, kita ambil. Kebetulan di rumah saya juga banyak. Nah, ini. Nah, banyak juga. Saya tanam di pagar sekitar rumah saya. Ini bisa kita pakai. Karena ini daun ini juga bisa dimakan oleh manusia. Ini dia sudah saya dapat banyak. Di rumah saya juga sebetulnya itu banyak sekali. Di sekitar pagar rumah saya ini saya tanam. Ini banyak sekali dapat. Jadi tetap juga kita rendam. Kita cuci. Seperti ini. Kebetulan di rumah saya juga ada kacang panjang. Ini juga bisa kita pakai kacang panjang ini. Nah, ini. Kita petik kacang panjangnya. Ini sebagai pakan alternatif untuk lele-lele kita. Nah, ini pakan alternatifnya. Juga sebagai penetral. Juga bisa kita pakai nanti untuk menghilangkan bau. Nanti saya ajari. Nah, ini. Ini saya udah dapat. Kita juga tetap cuci, kita rendam. Nah, ini. Ini dia. Oke. Jadi ini semua bahan-bahan tadi. Ada daun jipang, timun Belanda itu. Ada kacang panjang, ada daun katuk, daun nasi-nasi tadi. Ini semua kita blender. Kita haluskan, kita blender. Jadi saya sudah siapkan ini blender. Kita blender. Nanti kita lihat setelah blender. Jadi saya bilang tadi, daun-daunnya, sebetulnya banyak daun yang bisa kita gunakan. Jadi kalau udah bisa dimakan manusia, bisa kita gunakan. Yaitu daun ubi, ubi jalar, daun pepaya bisa. Nah, itu lebih bagus lagi. Sekarang ini kita blender. Kita blender habis. Ini dia saudara.
Kita masukkan lagi. Semua ini daun-daunan tadi kita blender habis. Ini kacang panjangnya juga kita masukkan. Ini sebagai pakan alternatif, juga sebagai penetral. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini dia hasil ini tadi, kita masukkan ke toples semua. Nah, ini dia. Ini kita udah dapat banyak. Lantas ini nanti kita fermentasikan dengan cara kita buat sebagai prebiotik. Jadi nanti kita fermentasikan, ada bahan fermentasinya. Yang perlu kita siapkan untuk fermentasinya adalah pertama, ini prebiotiknya adalah kita gunakan E4. Ini E4 bisa dibeli di toko-toko pertanian. Jadi E4 ini kita tuangkan sekitar 1 tutupnya. Nah, ini dia. Ini dia E4 ini. E4 ini adalah semacam bakteri baik untuk pengurai. Jadi prebiotik. Kalau kita kenal selama ini adalah kayak Yakult. Yakult itu prebiotik itu. Jadi bisa kita makan. Ini juga ikan bisa makan. Nah, ini dia. E4. Nah, cukup 1 aja. Lantas kita siapkan gula sebagai makanan prebiotik ini. Makanan E4 ini, bakteri E4 ini. Kita siapkan gula. Ini gula pasir atau gula merah. Paling bagus sebetulnya gula merah. Tapi saya pakai gula pasir. Nah, ini gula pasir kita pakai. Lantas kita panaskan gula pasir ini biar hancur dia. Nah, ini gulanya kita panaskan. Biar hancur dia gulanya. Ini dia air gula yang sudah kita dapat tadi. Kita dinginkan sebentar. Kita dinginkan, baru nanti kita tuangkan sini. Nah, ini air gulanya sudah dingin. Kita masukkan sini. Kita masukkan ke dalam toples. Kita aduk. Nah, ya kita aduk campuran ini. Ini namanya fermentasi. Kita fermentasikan. Kita fermentasikan ini sebagai prebiotiknya nanti. Ini sebagai makanan juga sebagai penetral air dalam kolam ember kita. Biar ikan-ikan kita tidak mati nanti, mengurangi angka kematian. Lantas, ini kita tutup selama 24 jam. Ini kita tutup 24 jam, sudah bisa kita gunakan. Sekarang, saya sudah punya yang sudah. Jadi 24 jam dia, bisa juga lebih. Jadi minimal 24 jam, minimalnya. Tapi bisa seminggu juga nggak apa-apa. Jadi ini punya saya sih yang sudah jadi. Ini. Baru kita langsung terapkan nanti ke ini, ke kolam kita. Sekarang kita pergi ke kolam embernya. Ini kolam ember kita kosong, kita isi dengan air. Nah, ini dia kita isi dengan air. Airnya ini kita isi dengan fermentasi daun-daunan tadi. Ini sebagai prebiotik. Kita masukkan ke sini biar netral air. Nah, kita masukkan ini. Ini dia, kita masukkan. Setelah itu, ini kita diamkan selama 24 jam. Kita diamkan selama 24 jam. Nanti kalau airnya sudah hijau, airnya itu hijau, baru kita masukkan bibit. Kita tunggu selama 24 jam. Jadi saudara, ini sudah 24 jam. Jadi udah kita tutup kemarin. Sekarang kita buka.
kita buka ininya, kita lihat airnya sudah hijau. Ini airnya sudah hijau ini. Nah, ini sudah siap untuk kita taburkan bibit. Sudah siap kita taburkan bibit. Sekarang bibitnya sudah juga saya siapkan, kita sudah bisa taburkan. Nah, ini bibit kita. Ini bibit kita ada 105 ekor. Jadi bisa untuk satu ember ini 105 ekor. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat nanti, kita hitung dulu. Jadi ini bibit kita jumlahnya 100 ekor. Nah, kita beli dikasih bonus 5, jadi 105 ekor. Udah kita hitung ini, kita masukkan. Kita masukkan ini bibitnya. Oke. Nah, ini sudah pasti, sudah dijamin nanti nih tidak ada akan mati. Karena airnya sudah netral, pH-nya sudah pas dia, dengan cara pakai makanan yang kita fermentasi tadi. Nah, ini contohnya. Jadi ini kita kemarin ini ada, kita punya 8 ember sudah kita jual kemarin. Jadi sebagian besar sudah kita isi lagi dengan bibit. Ini kita isi dengan bibit. Nah, ini juga tetap bisa kita kasih. Jadi sebagai makanannya. Nah, ini makanannya kita kasih ini. Nah, ini untuk ikan-ikan kita ini kita kasih makan dengan makanan yang sudah difermentasikan tadi. Bisa kita kasih. Nah, ini dia. Nah, ini juga fungsinya. Jadi airnya ini tidak bau, tidak berbau. Jadi dengan kita menggunakan makanan fermentasi ini, jadi air di dalam kolam ember kita di lele ini dia tidak bau, mengurangi bau. Jadi baunya hanya kayak bau tape. Jadi mengurangi bau. Nah, itu dia saudara, cara praktis untuk mengurangi angka kematian pada ikan-ikan lele kita. Mengurangi angka kematian pada ikan lele-lele kita, juga sebagai pakan alternatifnya. Jadi karena pakan mahal, ini bisa kita bikin jadi pakan alternatif. Jadi di sekitar kita, terutama kami di sini, daun-daunan begitu banyak. Daun ubi jalar, daun ubi kayu, daun jipang, terus kacang panjang, kita blender seperti yang tadi, itu sebagai pakan alternatif. Jadi saudara, sekarang kita lihat ikan-ikan lele kita kasih makan tambahannya. Nah, ini seperti ini lele kita kasih makan. Nah, ini dia semua. Ini jumlahnya 100 ekor, 105 ekor juga satu ember. Kemarin ini sudah kita jual semua yang besar-besar. Nah, ini dia. Yang ini juga. Ini cukup lincah, cukup sehat semua. Jadi caranya seperti itu kita bikin, kita buat. Nah, ini juga. Kita kasih semua. Ini tidak ada yang mati saudara. Dari semenjak kita tabur 1 ekor pun tidak ada yang mati. Cukup sehat semua. Dan airnya tidak berbau.
Ini udah besar. Kemarin kita jual sisa-sisa yang perkembangannya kurang besar, kita pisahkan lagi. Sekitar seminggu lagi udah bisa kita jual atau kita makan sendiri. Nah, yang ini udah besar ini. Yang ini juga masih kecil. Demikian saudara, tips praktis. Selamat mencoba dan selamat mencontoh. Nah, itu dia tips paling sederhana, murah. Jadi Anda juga bisa lakukan di rumah. Demikian tips praktis untuk mengatasi kematian lele-lele kita, juga untuk menetralkan pH airnya, juga untuk mengatasi bau. Selamat mencoba.